Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Ananda Eka Kristina dengan NIM 153. Saya Aurelia Dinawati dengan NIM 182. Saya Erlina Melia Putri dengan NIM 123. Saya Faridin Aska dengan NIM terakhir 010. Pada kesempatan kali ini kami akan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT atau Neighborhood Together. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi statistika dan pemusatan data. Nah, alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kita kelas bisa dipimpin teman-temannya. Oke, sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Nah, hari ini siapa aja nggak masuk? Kanan kirinya bisa dicek ya. Lengkap, Pak. Alhamdulillah masuk semua hari ini. Nah, kita kan hari ini belajar tentang statistika dan pemusatan data. Kalian ada yang tahu nggak apa itu statistika? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Yang lainnya gini aja. Statistika itu berhubungan dengan apa aja, guys? Gitu aja. Data. Nah, betul sekali Axel. Nah, jadi statistika menurut KBBI itu adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, menabulasi, menganalisis tentang data yang berupa angka. Nah, dari sumber lain, statistika itu adalah ilmu tentang nggak jauh beda sih, ilmu tentang cara mengumpulkan, kemudian menganalisis serta menerangkan. Nah, selanjutnya itu ada yang tahu nggak manfaat statistika di kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Mas Dimas? Mas Axel? Tahu, Pak. Tahu. Yang lainnya ada yang tahu nggak? Nah, untuk manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak ya. Yang pertama, contohnya di yang paling barusan ini, di mana Indonesia melawan Vietnam tadi malam ya. Nah itu dari situ kita bisa memperkirakan, menganalisis peluang di setiap timnya. Jadi misal dari Indonesia kita lihat dari historinya pemainnya yang dimainkan ini dan ini. Kemudian dari Vietnam memainkan pemain terbaik mereka. Nah dari situ kita bisa lihat, kita bisa mempertimbangkan dengan kualitas pemain dari Indonesia yang dimainkan dengan kualitas pemain Vietnam yang dimainkan, lebih berpeluang menang lebih besar mana. Nah, fungsi dari statistika bisa dari situ. Kemudian yang kedua, nggak jauh-jauh di kehidupan sehari-hari kita saja. Misalnya di sini kalian sepekan dapat uang jajan berapa? Mbak Anissa berapa sepekan? 50.000. Mas Axel sepekan dapat berapa? 60.000. 60.000. Nah, salah satu manfaat dari kita belajar statistika ini, kita bisa menghitung rata-rata pengeluaran kita. Misalnya di pekan ini kita pengeluarannya habis sekitar 30.000, terus pekan selanjutnya 40.000. Nah, dalam sebulan kita menghitung rata-rata pengeluaran kita. Nah, itu kita cari rata-ratanya, kemudian dari total uang yang dikasih orang tua selama sebulan itu kita termasuk boros atau tidak. Nah, karena kita udah tahu tentang manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kita bisa merasakan manfaatnya itu tadi,
Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan min pada data kelompok. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan median pada data kelompok. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menentukan modus pada data kelompok. Nah, gimana? Udah nggak sabar nggak sih ingin belajar? Oke. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Bu Nanda. Oke, tadi anak-anak sudah dijelaskan manfaat kita belajar hari ini untuk apa, tujuan pembelajarannya untuk apa oleh Pak Aska ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Tadi sudah disinggung sama Pak Aska enggak? Materi kita akan belajar apa hari ini? Statistika. Ya, jadi kita akan belajar statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Nah, untuk datanya ini kita akan menggunakan data kelompok. Karena pada SMP kalian pasti sudah tahu data tunggal, cara menentukan data tunggal bagaimana, cara menentukan median, modus, kemudian rata-rata menggunakan data tunggal gimana. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan menentukan ukuran pemusatan data dengan data kelompok. Nah, ada yang tahu nggak apa itu ukuran pemusatan data? Aksel mungkin sudah tahu? Belum tahu Ibu. Belum tahu, mungkin bisa dibantu Pak Aska. Nah, jadi ukuran pemusatan data itu adalah suatu nilai yang diperoleh dari sekumpulan data yang dapat dipergunakan untuk mewakili kumpulan data tersebut. Jadi kalau data kelompok itu datanya nggak cuma 1, 2 gitu ya. Mungkin selanjutnya kita masuk ke materi langsung. Oke, jadi materi yang pertama kita akan belajar mengenai rata-rata data kelompok. Jadi untuk menentukan rata-rata data kelompok kita dapat menggunakan 3 rumus. Berapa rumus? 3. Ya, jadi kita dapat menggunakan 3 rumus. Yang pertama, kita dapat menggunakan rumus rata-rata hitung. Rumusnya apa? X bar. X bar itu adalah rata-rata. Kemudian X bar itu sama dengan sigma Fi dikalikan dengan XI dibagi sigma Fi. Nah, sigma Fi itu apa? Mungkin Asal bisa baca. Sigma Fi itu apa? Frekuensi kelas per I. Ya, kemudian XI Nilai kena kelas per I. ya, itu untuk rumus rata-rata hitung. Kemudian untuk kedua, kita bisa menggunakan rumus rataan sementara. Nah, rumusnya apa? Rumusnya itu bisa dengan X bar sama dengan X bar S ditambah dengan sigma Fi dikalikan dengan DI per sigma Fi, di mana DI ini adalah selisih nilai tengah dengan rataan sementara. Kemudian kita yang ketiga, kita dapat menggunakan rumus pengkodean. Rumus pengkodean ini gimana? Nah, itu rumus pengkodean itu ada X bar sama dengan X bar S ditambah P dikalikan dengan sigma Fi dikalikan UI per sigma Fi, di mana P itu panjang kelas. Mungkin kita langsung ke contohnya aja ya, biar tahu bagaimana pengaplikasiannya. Oke, mungkin lanjut. Oke, jadi ini contohnya. Tabel berikut memperlihatkan berat badan 50 orang siswa SMA Tunas Bangsa. Nah, dengan berat badan yaitu antara 31 sampai 35 ada 4 anak, kemudian ada 36 sampai 40 ada 6 anak, 41 sampai 45 ada 9 dan seterusnya. Nah, kita dapat menentukan rata-rata dengan 3 cara. Yang pertama ini. Yang pertama rumus umum rata-rata atau rumus umum min. Nah, tadi rumus umum min kan sigma Fi dikalikan Xi ya. Nah, Fi-nya ini tadi frekuensi siswa itu, Xi ini nilai tengah. Kan kalian sudah tahu ya nilai tengah itu atau median itu bagaimana? Kalau misalnya dari 31 sampai 35 berarti nilai tengahnya berapa? 33. Jadi 33 dan selanjutnya untuk Fi dikalikan Xi itu sama dengan Fi-nya berapa, kemudian Xi-nya berapa, kemudian kita mencari sampai 61 sampai 65 itu berapa, kita tak jumlahkan. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan nilai rata-rata hitungnya. Tadi kan sigma Fxi itu kan diketahui hasilnya 2365. Nah, Fi-nya itu frekuensi
dibagi 50 itu adalah 47,3. Jadi rata-rata atau min-nya itu adalah 47,3. Mungkin selanjutnya bisa di next untuk cara kedua dan ketiganya. Nah, ini untuk cara kedua kita bisa menggunakan rataan sementara. Bedanya sama yang tadi itu apa? Kalau rataan sementara kita menggunakan D. D itu apa? D itu XI dikurangi X bar S. XI itu nilai tengahnya, kemudian X bar S itu rataan terbesar dengan rataan dengan frekuensi terbesar. Dari frekuensinya yang terbesar itu berat badan berapa sampai berapa? 46 sampai 50. Nah, itu 46 sampai 50. Jadi X bar S-nya kita ambil di XI yaitu 48. Akhirnya DI itu kita bisa peroleh dari XI dikurangi X bar S. Kemudian FI dikalikan DI itu sama dengan frekuensi dikalikan D yang tadi itu. Nah, untuk rata-ratanya kita langsung bisa masukkan. Jadi X bar itu sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikalikan DI per sigma FI. Itu hasilnya juga sama seperti tadi yaitu 47,3. Nah, untuk rumus pengodan ini bedanya sama yang rataan sementara dan rumus umum ini itu gimana? Nah, ini rumus pengodan kita pakai U. U ini itu tadi kan X bar S kita udah ketahui bahwa 48 ya. Nah, 48 itu di U kita jadikan 0, di atasnya kita jadikan negatif 1, negatif 2, negatif 3, bawahnya kita jadikan 1, 2, 3. Kemudian FI dikalikan UI-nya kita bisa peroleh dari frekuensi dikalikan U-nya berapa, kemudian nanti kita jumlah hasilnya berapa, kita masukkan ke rumusnya. Nah, X bar itu sama dengan X bar S ditambah P dikalikan sigma FI dikalikan UI per sigma FI. P itu panjang kelas, jadi kalau misalnya 31 sampai 35 itu berarti panjang kelasnya berapa? 5. Benar. Jadi nanti ketemunya sama kayak yang rumus yang pertama dan kedua 47,3. Selanjutnya bisa minta tolong Pascal. Nah, selanjutnya kita ke modus. Modus itu kalian pasti sudah tahu kan? Apa itu modus? Nilai yang sering muncul. Nah, kalau modus data tunggal itu kan pasti sudah tahu. Kita akan ke modus data kelompok, di mana ini juga data yang sering muncul atau data yang paling banyak. Ya, data yang paling muncul. Nah, ini rumusnya. Rumus modus itu sama dengan L ditambah P dikalikan dengan D1 per D1 plus D2. Nah, L itu apa? L itu tepi bawah kelas modus. Kemudian P itu panjang kelas interval, D1 selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Nah, untuk D2 itu selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Gitu. Mungkin langsung ke contohnya saja Pascal. Nah, ini contohnya kita menggunakan data yang sama dengan rataan atau kita menggunakan data yang sama dengan rata-rata tadi. Ini rumusnya yaitu kita tahu kalau dari frekuensi yang paling banyak muncul itu dari berat badan berapa sampai berapa? Ya, 46 sampai 50. Jadi letak kelas modusnya itu di 46 sampai 50. Tapi bahwa kelas modus itu 46 dikurangi 0,5. Jadi L-nya itu 46,5, panjang kelasnya tadi 5, D1 kita ketahui bahwa selisih kelas modus dengan kelas modus sebelumnya kan. Jadi 14 dikurangi sebelumnya itu 9. Untuk D2 14 dikurangi setelahnya. Setelah yaitu frekuensi setelah kelas modus itu. Jadi 14 dikurangi 10 itu 4. Lalu kita langsung masukkan ke rumus modus yaitu L ditambah P dikalikan D1 per D1 plus D2. Kita masukkan L-nya berapa, P-nya berapa, D1 berapa, D2 berapa. Akhirnya kita menghasilkan 48,28. Ada yang bingung untuk sampai sini? Paham. Oke, selanjutnya Pascal. Nah, selanjutnya kita ke median data kelompok. Sudah tahu median itu apa artinya? Nilai tengah. Median itu nilai tengah atau ukuran yang terletak di tengah-tengahnya ya. Jadi untuk menentukan median data kelompok kita dapat menggunakan rumus ini. Median sama dengan L ditambah P dikalikan N per 2 dikurangi F per Fm, di mana N per 2 ini itu median terletak di mana gitu. Nah, L
L-nya ini itu P bawah kelas median, P-nya itu pada kelas interval, F-nya ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi misalnya frekuensinya ini kelas median 4, nah sebelumnya ada 3, 2. Nah itu nanti frekuensi kumulatif itu jadi 2 ditambah 3 gitu. Nah untuk FM itu frekuensi kelas mediannya tadi berapa? Untuk M itu banyak datanya. Mungkin langsung contohnya. Nah ini contohnya menggunakan data yang sama seperti tadi, kita bisa mengetahui letak mediannya di mana. Karena frekuensi seluruhnya atau jumlah anak itu tadi berapa? 50. Nah 50 dibagi 2 itu 25. Jadi kita cari frekuensi yang kira-kira 25 itu di mana gitu. Nah, kita mendapatkan 25, kita dapat menentukan letaknya itu di antara 46 sampai 50, yaitu dengan rentang 20 sampai 33. Nah, R-nya kita dapat menentukan bahwasanya 46 itu dikurangi 0,5 yaitu 45,5, P-nya sama kayak tadi yaitu 5, F-nya itu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya berapa? Terus FM-nya itu frekuensi dari itunya. Jadi 46 sampai 50 itu frekuensinya berapa gitu. Nah, langsung kita masukkan ke rumus umum median yaitu L ditambah P dikalikan N per 2 dikurangi F. F-nya itu tadi frekuensi kumulatif ya. Jadi 4 ditambah 6 ditambah 9. Itu jadi 14. FM-nya itu frekuensi kelas mediannya yaitu 14. Nah, kita masukkan hasilnya yaitu 47,67. Jadi mediannya 47,67 kg. Selanjutnya nah, tadi kita sudah belajar mengenai ukuran pusatan data. Apakah ada yang belum dipahami? Paham. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Untuk apa? Nanti akan ada dijelaskan nanti sama Ibu Amel. Mungkin untuk pembagiannya saya bagi langsung aja ya. Jadi mungkin untuk 1, 2, 3, 4 ini satu kelompok, 1, 2, 3, 4 ini satu kelompok ya. Nah selanjutnya Ibu akan membagi nomor, nanti setiap kelompok akan mendapat nomor yang berbeda. Terus kalian pasang di kepala ya. Mungkin tempat duduknya bisa diorganisasi sendiri, mau gimana, biar bisa ngobrol dengan enak, biar bisa diskusi. Cukup enggak? Iya, langsung disusun kursinya ya. Nah, sebelum susun kursi mungkin alangkah baiknya kita langsung ke penyampaian tugasnya apa sih gitu ya. Nah, mungkin Bu Amel bisa mengorganisasi yang lain untuk bisa membagikan tugasnya itu seperti apa gitu. Oke, Nana, tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Nanda materinya. Ada yang masih bingung tentang materinya? Tidak. Oke, sekarang saya akan membagikan lembar kerja peserta didik yang dikerjain secara berkelompok. Jadi satu kelompok nanti dapat satu lembar kerja. Oke, boleh dibentuk dulu kursinya. Nah, oke, jadi petunjuk pengerjaannya kalian itu yang pertama kerjain secara berkelompok, lalu dicermati soal-soalnya. Lalu yang ketiga Didiskusikan bersama kelompok kalian dan juga ditulis jawabannya nanti akan dipresentasikan. Apakah ada yang bingung tentang petunjuk pengerjaannya? Tidak. Silakan mengerjakan.
waktunya 10 menit ya. Yang dikerjainnya masalah satu aja. Oke, Bu Nanda, Bu Dea, dan Pak Aska mungkin bisa dilihat murid-muridnya apakah ada yang kebingungan, mohon dibantu. Apakah ada yang sudah selesai? Sudah. Kelompok satunya sudah atau belum? Oh ya, waktunya kurang 5 menit ya. Oke, sudah semua? Sudah. Boleh yang kepalanya nomornya 1 bisa dikumpulkan kepada saya. Oke, Adik Sita boleh aduk sini dulu. Oke, tadi kalian udah mengerjakan kan? Ada yang masih bingung tentang pengerjaannya? Tidak. Oke, sekarang waktunya kalian presentasi. Sekarang tanggal berapa ya? 16, 16 kurangi 12, 4. Oke, jadi nomornya yang 4 bisa silakan maju. Presentasi. Kasih ya.
Kemudian FI-nya diketahui 8, 3, 18, 21, 6, 8. Kalau ditotal hasilnya adalah 60. Setelah itu kita mencari XI. XI itu kan yang telah dijelaskan sebelumnya, itu 56 ditambah 60 dibagi 2 yaitu 58. Itu juga berlaku untuk semuanya. Nah, di sini juga bisa mencari X bar S, yaitu frekuensi yang paling besar. Jadinya didapat X bar S-nya adalah 73. Kemudian DI ini dari XI dikurangi X bar S-nya yang sudah diketahui sebelumnya. Jadinya di yang pertama itu min 15, min 10, min 5, 0, 5, dan 10. Setelah itu, setelah diketahui FI, XI, dan DI, kemudian dikalikan FI dan DI-nya. 5 dikali min 15 yaitu min 120, 3 kali negatif 10 yaitu negatif 30, dan itu seterusnya. Dijumlahkan yaitu negatif 170. Terus setelah diketahui semuanya, kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ditentukan, yaitu X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikali DI per sigma FI. Nah, tadi kan X bar S-nya sudah diketahui sebelumnya, yaitu 73 dimasukkan, kemudian sigma FI DI itu negatif 170 dan FI-nya 60. Setelah itu min 170 dibagi 60 ini aku pakai satu angka di belakang koma, yaitu 2,8 sama dengan negatif 2,8 kan ini negatif. Kemudian kalau dijumlahkan 73 dikurangi 2,8 sama dengan 70,2. Jadi rata-rata berat badan nomor orang tersebut adalah 70,2. Makasih Lara. Di sini masih ada Ibu. Terima kasih Laras dan Anissa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Budaya. Oke, anak tadi kan sudah belajar statistika dan seru-seruan nih sama Pak Aska, Bu Nanda, dan juga Pak Amel kan. Nah, Ibu di sini pengen tahu nih, kalian hari ini tuh udah belajar apa aja? Ayo, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Coba angkat tangan. Ya, ayo, Ansel, gimana? Pembelajaran apa yang udah kamu dapetin hari ini? Untuk hari ini saya bisa menghitung cara bagaimana menentukan rata-rata, median, modus, dan yang lain-lainnya. Tapi yang lebih mendalamnya mungkin yang dipraktekkan ini tadi yaitu rata-rata. Oke, mantap. Ditepuk tangan dulu buat temennya. Nah, dari Axel tadi, jadi kita tahu hari ini kita tuh udah belajar mengenai rata-rata, terus juga modus, median. Nah, 3 ini tuh masuk ke dalam pemusatan data. Nah, dari pembelajaran tadi, pemusatan data tadi, kalian ada yang kesulitan nggak? Oke, berarti aman ya? Nah. Oke, jadi kan kalian sudah ada yang berani memberikan pendapat, terus juga mengerjakan nih ya. Nah, Ibu di sini sebelum Ibu tutup mau memberikan hadiah kecil nih buat kalian yang udah berani memberikan pendapat. Nah, di sini Ibu bakal nyebutin dan nanti kalian maju ya. Jadi untuk individu yang berani dan terakhir hari ini yaitu ada Raras, Anissa, Axel, silakan maju ya. Beri plus dulu buat temennya. Oke, buat yang udah dapat hadiah selamat ya, dan yang lainnya yang belum dapat jangan sedih hati. Bisa di pembelajaran selanjutnya.
Nanti bisa bagi-bagi juga ke teman-temannya. Ibu harap di pembelajaran selanjutnya kalian tuh bisa lebih aktif lagi, terus juga lebih semangat juga dan lebih ceria, oke? Nah, sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu ada satu pantun nih buat menutup pembelajaran hari ini. Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dengan lubuk hati yang paling dalam, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.